Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Gibran dan Bobi seharusnya dipenjara karena pelanggarannya bertubi-tubi dengan unsur kesengajaan. PA 212 mendesak Polda Metro Jaya untuk segera membebaskan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab. Desakan itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen PA 212 Novel Pamukmin yang merasa adanya ketidakadilan terhadap penegakan hukum antara Habib Rizik dengan putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka. Kami meminta untuk segera Polda Metro Jaya membebaskan Imam Besar HRS karena tidak ada satu pasal pun yang terbukti menjerat IBHRS. Ujarnya kepada kantor berita politik RMOL pada hari Senin 14 Desember. Novel mengklaim bahwa banyak para pakar hukum yang mengatakan bahwa undang-undang karantina bukan termasuk dalam ruang lingkup kerumunan. Novel kemudian mengutip pernyataan Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo yang mengatakan bahwa yang bisa menindak pelanggaran pembatasan sosial berskala besar atau PSBB adalah Satpol PP. Yusril Iza Mahendra pun mengatakan bahwa pelanggar PSBB tidak bisa dijerat pidana dan hukuman paling tinggi terhadap pelanggar PSBB adalah denda. Dan padahal IBHRS telah membayar denda tepat pada waktunya. Masih kata Novel, dirinya juga menyoroti perbedaan sikap penegak hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan COVID-19 yang dilakukan oleh Gibran Rakabuming Raka maupun menantu Jokowi Bobi Nasution di saat proses Pilkada 2020. Kalaupun harus terjerat, maka jelas Gibran dan Bobi harus dipenjara serta diborgol dan memakai baju tahanan karena pelanggarannya sudah berat dan bertubi-tubi. Dengan jelas, unsur kesengajaannya dipertontonkan sebagai orang yang kebal hukum. Dengan bukti perayaan kemenangannya sangat fatal melanggar protokol kesehatan dan masih banyak lagi kubu penguasa pelanggar berat prokes, terstruktur, sistematis, masif dan juga brutal. Begitu pungkas Novel. Tapi, mana berani polisi menindak Gibran yang langgar protokol kesehatan. Anggota DPR RI Fadlizon mengkritisi aparat berwajib yang dinilai tidak tegas terhadap putra Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya Gibran telah melanggar protokol kesehatan di masa kampanyenya yang lalu. Melalui akun Twitter @Fadlizon, Fadli juga menantang polisi untuk menindak Gibran. Dalam cuitannya, Fadlizon mengutip artikel pemberitaan salah satu media online berjudul "Tidak hanya HRS, aparat juga harus tindak tegas terhadap putra Jokowi Gibran". Dalam berita itu, anggota DPR RI Mardani Alisera meminta polisi bersikap adil. Tak hanya menindak Habib Rizik Syihab, namun polisi juga harus menindak Gibran yang melanggar protokol kesehatan. Fadlizon melalui akun Twitternya mengomentari berita itu. Ia mempertanyakan keberanian polisi dalam menindak Gibran yang melanggar protokol kesehatan. Mana berani? Kata Fadlizon dikutip dari redaksi suara.com. Gibran pun pernah ditegur oleh Bawaslu. Bawaslu Kota Solo menyebut bahwa pasangan Gibran Rakabuming Raka, Teguh Prakoso dan juga Bagio Wahyono melanggar protokol kesehatan saat mendaftarkan dirinya ke KPU. Dalam aturan, jumlah peserta saat pendaftaran bakal calon kepala daerah dibatasi. Akan tetapi dalam praktik di lapangan, keduanya justru diantar oleh ribuan orang. Para simpatisan kedua calon tak mengindahkan protokol kesehatan. Mereka berdesakan tanpa memperhatikan jarak. Bahkan ada pula simpatisan yang tidak mengenakan masker. Bawaslu juga telah mengirimkan surat peringatan kepada Gibran Teguh serta Bagio Suparjo. Dalam surat peringatan itu, Bawaslu menegaskan agar kedua paslon tidak mengulangi aksi pengumpulan massa. Seperti kita ketahui bahwa Gibran dan Habib Rizik sama-sama telah melanggar protokol kesehatan. Pemerintah pusat dan daerah berkomitmen untuk menindak tegas jika ada masyarakat yang melanggar aturan soal prokes COVID-19. Bagi yang melanggar protokol itu tidak hanya dikenai denda, akan tetapi hukuman terberat adalah pidana ataupun kurungan penjara. Namun baru-baru ini putra sulung Jokowi sering dikaitkan dengan Habib Rizik. Mereka dianggap melanggar protokol kesehatan karena menyelenggarakan kegiatan yang diikuti oleh ribuan orang. Tegur penegakan protokol kesehatan, Jokowi malah ketampol anaknya sendiri.
Gara-gara HRS dan Anies tiba-tiba pada ngomongin penegakan protokol kesehatan COVID. Padahal pemerintah sendiri telah menciptakan kerumunan dengan tetap ngotot menggelar pilkada serentak. Salah satunya bahkan dilakukan oleh anak Jokowi sendiri. Ini sih namanya menempuk air di dulang terpercik muka sendiri. Ketika itu Jokowi minta Mendagri menegur seluruh kepala daerah agar memberikan contoh penegakan protokol kesehatan. Presiden Joko Widodo menginstruksikan pada Menteri Dalam Negeri agar menegur para kepala daerah yang justru ikut kegiatan kerumunan saat pandemi COVID-19 masih berlangsung. Sebagai kepala daerah, kata Jokowi seharusnya dapat memberikan contoh baik kepada masyarakat, bukan malah ikut berkerumun. Hal ini disampaikan Jokowi saat rapat terbatas laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta pada hari Senin 16 November kemarin. Saya juga minta kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan kalau perlu menegur kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota untuk bisa memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat, jangan malah ikut berkerumun. Begitu kata Jokowi. Jokowi pun juga menegaskan penegakan disiplin protokol kesehatan harus terus dilakukan. Sebab tak ada satupun warga yang memiliki kekebalan terhadap virus corona. Kerumunan pun juga dapat meningkatkan risiko terjadinya penularan. Karena itu Presiden menginstruksikan Kapolri, Panglima TNI, dan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 agar menindak tegas siapapun yang melanggar aturan tersebut. Jadi jangan hanya sekadar imbauan tapi harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan aturan secara konkret di lapangan. Kemudian berita lainnya menunjukkan bahwa hal ini dilanggar oleh anaknya sendiri. Gibran daftar pilkada, seribuan orang tumpah di KPU Solo. 1.000 lebih pendukung turut memeriahkan pendaftaran bakal calon pasangan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming dan juga Teguh Prakoso di kantor KPU Solo, Jalan Kahuripan Utara Sumber, Kecamatan Banjarsari. Selama pendaftaran terjadi banyak sekali pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 saat itu. Ngeri banget, Pilkada Solo bakalan dihantui serangan golput dan juga perusakan surat suara. Apakah benar? Pilkada Solo dihantui serangan golput, menyusul munculnya dua kandidat, yaitu Gibran Rakabuming Raka, Teguh Prakoso, dan juga calon independen Bagio Wahyono dan FX Suparjo atau Bajo. Golput dinilai oleh sejumlah pihak sebagai sikap politik, karena tidak mau mencoblos salah satu dari dua pilihan tersebut. Wacana salah satunya muncul dari PKS yang pada akhirnya tidak bisa membentuk koalisi baru untuk melawan Gibran Teguh. Di sisi lain, pemilik 5 kursi DPRD Solo itu tidak mungkin untuk menaruh dukungan kepada pasangan independen. Ketua DPD PKS Solo, Abdul Gofar, mengatakan partainya membuka opsi untuk golput. Bahkan, berkampanye golput untuk pemilihan 9 Desember 2020 nanti. Namun hal tersebut masih akan mempertimbangkan pendapat kader hingga konstituen. Untuk pilihan 9 Desember kita masih belum menentukan. Itu kan masih 3 bulan. Masih kita pertimbangkan, kata Gofar saat dihubungi oleh redaksi Detikcom pada hari Senin 31 Agustus. Kita pertimbangkan nanti apakah golput atau juga berkampanye golput, sambungnya. Angin segar bagi PKS. Ternyata Bawaslu menyebut kampanye golput bukan sebagai pelanggaran selama tidak menggunakan uang atau materi lain untuk mengarahkan sikap masyarakat. Meskipun seharusnya partai politik bertanggung jawab untuk mensukseskan pilkada dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Menyusul PKS, para aktivis yang sebelumnya menyuarakan kotak kosong kini membuka opsi untuk berkampanye golput. Hal tersebut merupakan sikap untuk mengkritisi para elit politik yang mempertontonkan demokrasi yang tidak sehat. Seperti diketahui, koalisi dari Gibran Teguh diisi oleh PDIP, Golkar, PAN, Gerindra, dan PSI dengan total 40 kursi dari 45 kursi DPRD Solo. Hanya tersisa PKS yang enggan untuk mendukung. Sementara terkait dengan calon independen, mereka menilai Bajo sebagai sosok yang tiba-tiba muncul. Bahkan mereka khawatir jika Bajo ini ternyata adalah calon boneka agar tidak terjadi kotak kosong.
Kemarin informasinya Bawaslu memperbolehkan kampanye golput, tapi kita tetap diskusikan dulu, karena kita juga tidak mau kena delik. Kalau memang ini diperbolehkan, saya kira akan menjadi pola kampanye baru, kata aktivis budaya yang sebelumnya menjadi penggerak Kotak Kosong, Zen Zulkarnain saat dihubungi oleh Detikcom pada hari Selasa 1 September. Zenzul, sapaan akrabnya, bukan sekadar mengajak golput. Dia justru mengajak masyarakat berbondong-bondong datang ke TPS, namun untuk mencoblos semua gambar pasangan calon di Pilkada Solo.